wartakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aduh, doubling di mana nih? Oke, 16 Markus 16:15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tahan dulu, cukup situ. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Dav, siapa yang diperintahkan Yesus untuk mewartakan? Seluruh Para umatnya. bukan di Ya? situ ayat itu. Jangan dulu seluruh umat di mana? Yesus perintahkan siapa di situ? Pengikut. Coba Serius. baca ulang. Yang pengikutnya. Benar nih, di situ ayat untuk pengikut. Apa namanya? Engkau tadi bilang iman rasuli, Ya, di bagi yang situ siapa yang pengikut. diutus Yesus mewartakan? Ratu, engkau baca ulang. Lalu ia berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Baca ayat sebelumnya. Para rasul. Sekarang kau sudah tahu, para rasul. Para rasul ini diperintahkan Yesus untuk apa? Mewartakan. Baca kembali ayatnya. Injil, ya. Dav, engkau dengar baik-baik. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Siapa yang disuruh pergi ke seluruh dunia? Priska, bantu dulu. Matius 28 ayat 19. Siapa? Tetapi engkau bantu baca ayat 16 dulu. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan di situ dikatakan bahwa ke-11 Murid. rasul, murid. Apa perintahnya di ayat 19? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintah yang kedua, ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Betul. Artinya Dafar, pertanyaan penting di sini. Kenapa kita harus bertekun kepada pengajaran para rasul? Karena mereka lah yang menerima semuanya itu, oke? Karena itu di dalam Kisah 2:42 bertekun dalam pengajaran para rasul. Setelah itu mereka berdoa dan memecahkan roti. Setelah itu ayat 46 dari Kisah 2 ayat 44 Kisah 2:46 mereka memecahkan roti secara bergilir di rumah secara bergilir ke rumah-rumah, karena pada saat itu kita kekristenan belum punya gereja fisik atau bait fisik karena masih dipersekusi oleh orang Yahudi. Mereka melakukan pemecahan roti di setiap rumah secara bergilir setiap hari. Itu bagian pertama kalau engkau tanya tentang liturgi. Dari segi liturgi engkau sudah bisa mengerti. Saya paham, udah. Engkau sendiri yang membuat pembanding. Saya punya liturgi, kalau saya gemit ini bilang liturgi ini sesuai dengan kitab suci atau tidak, itu urusan engkau. Saya tidak mau masuk ke sana. Oke, sekarang tadi engkau bilang yang kedua tadi. Dafar. Yang kedua apa? Yang Maaf kedua, tadi saya potong jangan sampai kau lupa lagi. Ya. Yang kedua, Romo, memang betul kalau untuk liturgi kalau kita kan mungkin tidak setiap hari ya, hanya setiap hari Minggu ibadah liturgi. Tapi kan maksud aku tuh menurut Romo, apakah wajib kalau semua di liturgi dapat komuni istilahnya liturgi apa?
harus wajib apa gimana? Apa udah siap apa belum? Kalau nggak siap apa gimana Romo gitu? Kan tidak Oke, kita kan tidak tahu semua jemaat. Jemaat itu pasti ada masalah dalam rumah tangga gitu kan. Nah, Apa dia siap saya wajib omong, terima itu? Boleh. saya omong dari pihak Katolik, oke? Boleh. Oke, yang pertama, saudaraku, yang pertama Ekaristi bagi orang Katolik adalah penyembahan. Betul. Kehadiran Tuhan secara nyata, benar-benar makanan, dia Betul. bukan simbol. Oke, karena itu yang merayakan ibadah di dalam konteks dia harus seorang imam. Betul. Kalau dia bukan seorang imam, maka tidak bisa dikatakan sebagai penyembahan. Bagi orang Israel, kita buat pembanding. Ratu engkau ke Keluaran 29 ayat 35, 36. Priska engkau ke Ibrani 6 ayat 9. 9 ayat 6. 6 ayat 6. 9 ayat 6. Ke Keluaran dulu. Kalau Keluaran 29 ayat 36 ya Romo. 35, 36. 35-36. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anak. Yang kau baca tadi, engkau baca 35. Saya butuh 36, 37, setelah itu ke 35. Maaf. Baik. Tiap-tiap hari haruslah Tahan dulu. engkau. Daf, liturgi penyembahan Israel itu tiap-tiap hari. Bukan tiap hari Sabat. Tiap-tiap hari, bantu dulu. Kembali ditekankan tiap-tiap hari. Imam buat apa? Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Oke, tahan dulu. Di situ ada dua unsur. Altar dan korban. Setiap hari imam Yahudi, kita belum tahu imam atau tidak, ayat 35 sekarang, dan itu harus tertabis. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Jadi di situ ada 3 unsur, imam tertabis, altar, dan korban. Ini penting sekali. Dan korban tiap hari itu adalah korban penghapusan Dosa. Penghapusan dosa. Sekarang kita buktikan ada dalam perjanjian. Karena itu liturgi yang sejati harus dirayakan oleh seorang imam. Ginting bantu di Ibrani 6 ayat 9. Kalau tidak terbalik 9 ayat 6. Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Karena itu Dafar, ibadah Israel hanya bisa dilakukan oleh seorang imam. Dan imam itu tertabis dan harus ada korban dan altar. Ini penting sekali. Oke, sekarang di dalam perjanjian perjanjian baru, apakah korban penghapusan dosa? Pertanyaan saya juga untuk engkau. Di dalam malam perjamuan terakhir, Yesus omong apa? Sekarang kita buktikan bahwa itu korban penghapus dosa. Bantu dulu. Ratu engkau Lukas 22 ayat ke-19. Ginting engkau ke Matius 26, 27, 28. Lukas dulu.
Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Oke, sekarang kita buat pembanding dengan cawan, tetapi jangan pakai Lukas punya, tetapi pakai Matius punya. Bantu dulu Matius punya. Gitu. Matius 26 Ayat 27 itu berapa? sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberinya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Seperti setiap hari, Imam Israel, Harun, dan Lewi mempersembahkan korban penghapusan dosa. Demikian pun imam-imam perjanjian baru. Tetapi di sini ada masalah. Apakah kalau pakai ritus Lewi dan Harun, maka yang harus disembelih tiap hari adalah anak domba. Karena itu kita harus lihat, ternyata di sini ada perubahan ritus, bukan lagi ritus Harun dan Lewi, melainkan ritusnya siapa? Ibrani yang sama, Friska. Sekarang kita lihat ada perubahan ritus di sini, tata cara di sini. Kita kembali ke Ibrani 10 ayat ke-8. Teman-teman, saya jam 10 harus ke kedutaan ya, karena hari ini ada Idul Adha, diundang semua, jadi kami ada beberapa romo pergi ke sana, jadi oke. Ibrani 10 ayat 8, di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dipersembahkan menurut hukum Taurat, karena yang dipersembahkan itu apa? Ratu, engkau ke Keluaran 29 yang sama, tetapi ayat ke-38, apa yang dipersembahkan setiap hari? Domba. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Oke, jadi cukup. Yang diolah adalah anak domba nyata, binatang. Oke. Itu hukum Taurat menetapkan itu. Sekarang di dalam Ibrani 10 ayat 8, korban itu walaupun sudah dilakukan menurut hukum Taurat tidak berkenan kepada Allah lagi. Ayat 9 sekarang dirubah, dihilangkan yang pertama untuk menegakkan yang kedua atau tidak? Ayat 9, dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Daf, sekarang kita harus tahu, kalau begitu yang pertama hapus ya, Harun sudah dihapus. Sekarang mau menegakkan yang kedua. Yang kedua ini apa? Engkau sudah tahu yang kedua ini apa? Daf? Darah, penumpahan darah sebagai penebus. Iya. Sekarang engkau analisa baik-baik. Yang pertama adalah ritus Harun, karena Harun mempersembahkan binatang. Oke? Domba. Ya. Domba. Sekarang pengudusan lewat apa sekarang? Lewat darah binatang atau lewat persembahannya siapa? Ayat 10, Ginting. Ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang dipersembahkan adalah tubuhnya. Bukan lagi daging anak domba, binatang. Karena di dalam Ratu, ayat ini penting, engkau siap, Fris, engkau siap, Ibrani 7:11, Ratu, siapa yang dipersembahkan? Ini penting sekali. Di dalam Yohanes 1 ayat 29,
Siapakah anak domba itu? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekarang korban Paskah kita punya apa, Ratu? Lanjut ke 1 Korintus 5 ayat 7. Siapakah korban Paskah kita sekarang? Binatang itu ataukah siapa? Binatang yang seperti dalam ritus Harun ataukah siapa? Bukan manusia, Yesus Kristus, tubuh Yesus Kristus sendiri. Ya, kita jawab pakai ayat. Kita jawab pakai ayat. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ini penting sekali ya, oke. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan, tetapi Ibrani mengatakan, ritus Harun sudah dibatalkan. Dan untuk menegakkan yang kedua, kapan itu ditegakkan? Dan di mana ayat yang menegakkan ritus yang kedua? Oke, Ibrani 7 ayat 11-12. Ibrani 7 ayat 11-12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab Garis bawahi kata kunci ini. Sebab Rizka, aduh. Bantu Ratu, ya Romo, macet sinyalmu. Ayat 12-nya macet di situ, tidak dengar sama sekali. oke, Romo. Ratu bantu. Ayat 12. 12. Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke. Lihat di situ, imamat berubah. Berubahnya dari ritus mana ke ritus mana? Baca kembali ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, Artinya dia menggunakan pengandaian. Sebab jika imamat Lewi kita sampai kepada kesempurnaan, artinya imamat Lewi tidak sempurna. Oke. Baca kembali. sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Artinya bukan lagi peraturan Harun, melainkan peraturan Melkisedek. Sampai kapankah itu ayat 15? Dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Sampai kapan? Ayat 21. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut ritus apa tadi, Dafar? Melkisedek. Bukan lagi Harun, melainkan Melkisedek. Sekarang pertanyaan sekali untuk Dafar, yang engkau tanya tentang layak dan tidak layak, tetapi supaya layak engkau harus mengerti konsep tentang pemecahan roti. Kenapa menurut ritus Melkisedek, Dafar? Engkau pernah diajarkan di Gemit, kenapa ritus imam perjanjian baru menurut ritus Melkisedek? Karena dialah yang jadi yang lebih sempurna daripada binatang sebagai ritus Harun dan Lewi. Oke, tidak apa. Karena Kejadian, Ginting bantu, coba bantu Kejadian 14:18.
kenapa ritus Melkisedek? Karena Melkisedek mempersembahkan apa? Coba bantu Ginting. Kejadian 14:18. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dav, sekarang engkau mengerti kenapa ritus Melkisedek? Karena Melkisedek imam Allah yang maha tinggi mempersembahkan. Tubuhnya. Bukan, baca kembali. Engkau dengar baik-baik. Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dafar, engkau sudah dengar? Dengar Melkisedek imam Allah yang maha tinggi mempersembahkan, roti dan anggur. dan Yesus melakukannya di dalam malam perjamuan terakhir atau tidak? Iya, betul. Tetapi ketika dia ambil roti, dia bilang inilah Tubuhku dan darah. tubuhku. Nah, ketika dia ambil cawan, dia bilang inilah darah perjanjian baru. Pertanyaan saya, kalau begitu sampai kapan dirayakan? Ratu, 1 Korintus 11 ayat 26. Pemecahan roti ini, ekaristi ini harus dirayakan sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai ia datang, artinya sampai selama-lamanya. Namanya. Dia sudah datang, Dav. Yesus sudah datang. Kedua kali belum atau sudah? Belum. Artinya Kedua belum. ekaristi pemecahan roti harus terus dilakukan. Sekarang pertanyaan tadi, untuk sampai kepada layak dan tidak layak, kita harus mengerti dulu Ginting 1 Korintus 10 ayat ke-16. Di situ ada transubstansi yang harus kita pahami dulu supaya mengkategorikan secara moral. 10:16. Aduh, sinyalnya kesian. Ginting, aku mute saja. Ratu, bantu. Persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dafar, bukan cawan di mana kita ucapkan syukur adalah persekutuan Ya, dengan darah Kristus? Di situ simbol atau sungguh-sungguh bersekutu? Bersatu, sama-sama bersatu. masuk ke dalam. Betul. Tidak bisa dipisahkan. Oke, Betul. penting sekali. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena itu sekarang 1 Korintus 11 ayat 27. Kalau engkau tidak layak, tetapi engkau terima, engkau bukan berdosa kepada roti dan anggur, tetapi berdosa kepada apa? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itu Katolik harus buat apa? Ayat 28. Sebelum terima. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau dia tidak layak dan dia terima, baca kembali ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu kriteria pertama untuk mengatakan bahwa itu tubuh dan darah dalam misteri dalam misteri transubstansi, roti jadi tubuh dan anggur jadi darah, harus punya unsur pertama, yaitu imam.
Karena tugas imam itu sangat mulia. Kita tahu Friska, kalau sinyalmu bagus, coba dibuka mic-mu. Karena tugasnya imam adalah yang mempersembahkan santapan, makanan Allah. Inilah tubuhku, inilah darahku, inilah dagingku. Makanan Allah, santapan Allah dipersembahkan oleh imam. Imamat 20, bantu dulu. Ini nih parah sekali saya sekarang. Coba Imamat 28. Imamat 28 ayat 8. Coba. Romo Imamat sampai 27 Romo. 18 ayat 8. Imamat 18 ayat 8. Aduh. Bentar. Ya, janganlah kau singkapkan aurat. Bukan. 20, bantu dulu. 20 berapa di situ? 21 ayat 8. 21 ya. Iya Romo, 21 ayat 8. Iya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Belum selesai. Oh iya. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Dialah yang mempersembahkan santapan Allah. Makanya ketika dalam misa, di dalam Yesus sendiri katakan, inilah tubuhku. Mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku, santapan Allah. Akulah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat ke-50. Akulah roti itu sendiri. Dan roti itu adalah dagingku, adalah sars yang harus dikunyah dalam pengertian itu ya. Atau basar dalam pengertian Ibrani. Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang Santapan Allah. Akulah roti yang turun dari surga. Lanjut. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekarang ayat 4, ayat 55 langsung. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Unsur pertama, imam. Kelayakan liturgis ibadah harus imam yang mempersembahkan, harus ada korban. Hostia dalam konsep teologi biblis, hostia artinya korban. Mempersembahkan korban. Sampai kapan? Sampai ia datang lagi. Dan harus punya unsur altar. Yang pertama, kelayakan dari apa yang kita terima. Untuk mengatakan itu layak secara liturgis dan ibadah teologis biblis harus punya 3 unsur. Imam yang mempersembahkan, harus ada korban, harus dilakukan di altar. Itu kelayakan dari apa yang kita terima. Tetapi kelayakan dari kita yang menerima, kita harus lihat baik-baik apakah saya layak atau tidak. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, kalau saya tidak layak, tetapi saya terima, saya berdosa kepada tubuh dan darah. Artinya saya tidak mengakui, saya mendatangkan kebinasan untuk diri saya. Karena itu saya harus memeriksa batin saya, layak atau tidak layak. Jangan sampai saya tidak layak, saya terima, dan itu mendatangkan kebinasan untuk diri saya sendiri. Karena yang saya terima ini bukan simbol, melainkan sungguh-sungguh berdosa kepada tubuh dan darah, bukan berdosa kepada roti dan anggur. Jadi kalau untuk sampai dengan pertanyaanmu sebenarnya singkat ini, kita harus lihat dulu kelayakan dari apa yang kita terima.
Validitas hanya di sana. Harus ada imam yang mempersembahkan, harus ada hostia atau korban itu, dan dilakukan di altar. Dan dari kelayakan kita juga harus lihat, saya berdosa, dalam posisi berdosa atau tidak ketika terima. Kalau saya tidak layak, maka saya berdosa kepada tubuh dan darah itu sendiri. Begitu teman-teman, lagi 7 menit, saya harus keluar. Cukup jauh ke Wisma Duta. Jadi satu pertanyaan cukup malam hari ini ya. Teman-teman, jangan marah. Oke, selamat malam. Oke, Dafar bisa dipahami. Sangat dipahami. Selamat datang selalu ke sini. Belajar. Tidak pernah suruh kau jadi Katolik, oke? Engkau belajar, temukan kebenaran, analisa baik-baik, oke? Sandingkan, ujilah secara biblis apakah ini sesuai dengan kitab suci atau tidak suci, karena engkau adalah sola scriptura. Karena malam ini saya tidak akan omong tradisi dan magisterium, karena kalian itu tidak pakai lagi itu. Karena itu tripod ini. Yo, ini kan tripod nih. Bayangkan kalau tripod ini dibuang duanya, tinggal satu, dia bisa berdiri? Ini kan tripod. Ini kan tripod kan 3. Katolik punya tripod kebenaran iman, tradisi, kitab suci, dan magisterium yang mengajarkan. Protestan punya patahkan 2, tinggal 1. Apakah bisa berdiri? Tidak bisa. Tinggal hanya 1 ini, 2-nya hilang. Ini kan 3. Supaya bisa taruh sesuatu di atas, kau butuh berapa? 3. Butuh 3. Protestan punya hilangkan 2, tradisi dan magisterium, tinggal 1. Bagaimana dia bisa berdiri? Tidak bisa berdiri. Itu yang analisa seperti itu. Oke. Pincang lagi 6 menit. Terima kasih, Dafar. Saya tidak bisa melayani lebih banyak karena saya harus ke kedutaan. Tidak enak. Romo, saya Jauh sekali. Yo. Terima kasih. Oke, selamat datang selalu. Oke. Iya, terima kasih Romo. Selamat malam. Yo, mantap. Ya. Amin. Oke, Tuhan juga memberkati. Oke. Mantap. Ada 5 menit yang terakhir. Bobby atau siapa? Ya, oke, selamat malam. Ya, Bobby dari mana, Protestan atau? Perkenalkan, dari saya Gereja Bethel Australia, di salah satu gereja Protestan di sini. Saya karena waktunya sedikit, jadi saya hanya satu pertanyaan saja. Bagaimana Gereja Katolik menjelaskan bahwa Allah adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi tetap satu esensi yang tidak terbagi. Dan di mana saja bukti konseptual Tritunggal dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Terima kasih. Oke. Pertanyaan penting sekali. Kita mulai satu ayat dalam Perjanjian Lama. Oke. Bantu dulu Yesaya 48 ayat ke-12 sampai 16. Saya anjurkan Saudara Bobby, engkau bisa kunjung ini YouTube saya Epifani. Di situ Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci akan dijelaskan dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Sekarang bagaimana kita membuktikan di dalam Perjanjian Lama? Satu ayat cukup, bantu dulu. Lebih cepat teman-teman karena lagi 4 menit. Yesaya 48 ayat 14. Dari ayat Berhimpunlah. 12 sampai 16, siapa bilang 14 tadi? Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Pertanyaan saya, Bobby, engkau hidupkan mic-mu. Akulah awal dan akulah alfa dan akulah omega. Siapakah aku ini dalam konteks biblis? Bobby. Ya, Romo. Siapakah alfa dan omega di sini? Akulah awal dan akulah akhir. Akulah alfa, akulah omega. Siapakah ini di dalam kekristenan? Friska bantu dulu. Jangan dulu baca, tetapi saya mau tanya di Bobby. Wahyu 1 ayat 8. Siap-siapan di situ. Bobby, siapakah alfa dan omega? Engkau kan dari karismatik Pentekostas. Ya. Makanya saya mau tanya engkau, di dalam Pentekostas,
bagaimana harus sebut di Australia. Tetapi di situ saya mau tanya, siapakah Alfa dan Omega di dalam denominasi? Tuhan Allah. Siapakah dia dalam Alfa dan Omega itu? Roh. Tidak serta di bawah. Siapakah Alfa dan Omega di dalam kitab suci? Alfa Omega dalam kitab suci itu adalah roh Allah. Di manakah ayat yang mengatakan Alfa dan Omega adalah roh Allah? Kau jelaskan dulu. Saya tidak bisa jelaskan itu karena saya tidak tahu, Romo. Ya, engkau tidak tahu. Makanya kau bilang kau tidak tahu. Jangan bilang roh Allah, tetapi engkau tidak tahu, saudaraku. Ya betul. Saya tidak tahu. Kau jawab. Oke. Sekarang kita buktikan siapakah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapakah di sini? Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Kalau kita baca semuanya. Ayat 10-nya. Ayat Aduh, bantu Ratu. Ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh gereja ini. Oh, tinggal 1 menit nih. Oke, lanjut. Kembali ke Yesaya. Yang penting aku Alfa dan Omega adalah Yesus. Selesai dulu di situ. Kembali ke Yesaya. Maaf, kalau tidak saya lanjutkan besok karena saya harus ke kedutaan. Ya, ayat 13 ya, Romo. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Tahan dulu. Ketika dia omong tentang dia juga ada ketika terjadi penciptaan. Tahan di situ. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Bantu dulu Friska. Ini yang terakhir kesempatan engkau sinyal biar kau bisa baca dulu. Pada saat sesi ini karena waktu nih. Yohanes 1 sampai 3. Siapa pencipta itu? Tanganku yang membentangkan langit. Aku ada dalam penciptaan itu. Bantu dulu. ya, Bantu dulu kok, sesuai jam 10 nih. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tahan dulu. Bobby, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapakah sang firman ini? Segala sesuatu. Ratu, engkau tahan dulu. Bobby, siapakah sang firman ini? Yesus Kristus. Dia bersama dengan siapa di situ? Dia bersama dengan Roh Kudus. Kau jangan sembarang. Baca kembali ayat itu. Kau jangan karang di sini. Kau bisa turun lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di situ dikatakan bersama dengan Allah atau bersama dengan Roh Allah. Bersama dengan Allah. Artinya ada pribadi yang lain atau tidak di situ? Ada pribadi yang lain. Oh, sekarang ayat 3. Yesus menciptakan atau tidak? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sang firman yang ada adalah Allah itu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu Kembali kepada Yesaya. Ayat ke-14 sekarang.
Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Luar biasa. Kau baca Yesaya yang mana? 48, Yesaya 48 ayat 14 Romo. sekarang ayat 15. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. 16 sekarang. Mendekatlah Pembuktian kepada perjanjian lama. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Baca kembali yang terakhir. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Bobby, perjanjian lama. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku yang Alfa dan Omega yang kau bilang Tuhan Yesus itu dengan roh-Nya. Karena itu saya anjurkan engkau pergi ke Epifani, YouTube Epifani, dan engkau akan membuktikan di situ seluruh ayat-ayat tersuci dari perjanjian baru sampai dengan perjanjian lama yang omong tentang Tritunggal Maha Kudus. Karena engkau GO, saya akan taruh ayat terakhir untuk engkau di sini. Yohanes 16 ayat 30, 31, 32, 31. Ayat 32 kalau tidak salah. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bobby, di situ Yesus sendiri? Tidak. Artinya runtuh GO-mu yang kau pahami. Kalau bilang Yesus GO, di situ Jesus only hancur di situ. Karena engkau baru memberikan jawaban bahwa Yesus tidak sendiri. Baca kembali. Saya senang engkau punya kejujuran bahwa Yesus tidak sendiri. Baca ayat. Itu ayat mematikan langsung Protestan yang GO itu. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bobby, Yesus seorang diri? Tidak, Romo. Artinya Jesus only hancur berantakan. Oke saudaraku, jangan marah karena saya harus keluar. Sudah lewat 6. Bobby, engkau bisa acara di sana panjang. Besok juga tidak bisa live karena harus ikut inkulturalidad, eksposisi budaya Indonesia. Saya kebantu Pater Marcel. Kemarin kami ke kedutaan untuk pinjam barang-barang artisania, artinya barang-barang kebudayaan, seni budaya Indonesia untuk dipajang besok. Jadi minta maaf. Jadi saya senang pertanyaan Bobby. Penting sekali tentang misteri Tritunggal Maha Kudus. Bobby, ingat, kalian Protestan yang lain menyebutnya sebagai Tritunggal Maha Kudus, kan? Yap. Yang engkau pernah dengar. Oke. Engkau baptis Katolik, Bobby? Ya, Bapak Romo. Engkau dibaptis secara Katolik dulu, masih kecil? Iya. Selamat datang saudaraku. Belajar yang benar. Kalau refleksilah baik-baik. Jangan pulang kembali ke rumah, oke? Jangan lupa pulang kembali ke rumah, oke? Bayangkan ketika anak yang hilang pulang ke rumah dalam Lukas 15 ayat 21. Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Dan aku tidak layak disebut menjadi anak Bapa.
Oke, saya tahu bahwa kadang kita jadi turis doktrinal karena kita tidak tahu. Karena itu dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Tuhan menghendaki. Apa kehendaknya? Semua orang selamat dan sampai dan tiba kepada pengetahuan yang benar tentang kebenaran. Oke? Carilah kebenaran dan kebenaran akan menyelamatkan engkau, saudaraku Bobby. Cari terus Terima kasih. tapi jangan terlalu lama, terlalu cari dan akhirnya tidak pulang-pulang. Oke. Terima kasih. Oke semuanya. Terima kasih, Terima kasih. Saya harus kesemati teman-teman. Oke, 1.600 orang yang di sini. Jangan marah. Oke, Bobby. Om Blang, nanti Terima nanti kasih. pagi Siap, ya, siap. siang ya. Yo, Siap, saya siap, Romo. sibuk 2 hari terakhir Sehat-sehat nih. selalu. Iya, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Minta maaf. Ratu, Binting.